ingin menunaikan sholat kembali di tempat yang lain, sudah ada jamaah berlangsung. Alhamdulillah, hari ini kita menunaikan sholat maghrib dengan semangat luar biasa. Bahkan ada saudara-saudara kita yang masuk pada saf berikutnya karena tidak memungkinkan mengikuti sholat di masjid ini dengan keadaan yang terbatas. Tapi saya lihat tadi ada terdengar ya satu atau dua jamaah berbeda ya. Dengan demikian ini pelajaran untuk kita semua. Alhamdulillah Allah tampilkan lewat hari ini. Penting diketahui bahwa tidak boleh ada satu ya catatan penting di masjid terjadi dua jamaah atau lebih ya dalam satu sholat yang sama ya. Jadi kalau nanti kita ingin menunaikan sholat kembali di tempat yang lain, sudah ada jamaah berlangsung, sebelum dia salam antum jangan bikin saf baru ya, bergabung ke situ pada yang duluan walaupun posisinya sedang tahiyat ya, kecuali antum tidak memungkinkan bergabung, tunggu sampai selesai baru kemudian anda masuk dan tunaikan sholat yang sedang akan kita niatkan untuk mengerjakannya. Paham sampai sini? Baik. Dan insya Allah sholat yang sudah antum tentukan dan tunaikan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena amalan yang dikerjakan dengan iman yang belum diketahui ilmunya itu ma'fu anhu, termaafkan, dan yang sudah dikerjakan dengan dasar iman dan pengetahuan, ada pahala diberikan di situ. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143, posisi paling kiri agak ke bawah sedikit ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan satu ibadah, salat yang pernah ditunaikan karena iman. Ayat ini turun ketika Nabi SAW sedang menempuh perjalanan, kemudian dijamu di salah satu tempat di sekitaran Al-Madinah Al-Munawwarah, di rumah Ummul Bashar. Saat itulah ketika sedang menunaikan salat ya, turun Quran surah kedua ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya, ayatnya mengatakan, kami sering perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit bermohon, maksudnya meminta kepada Allah supaya kiblat dipalingkan dari Al-Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Permintaannya sudah lama, sejak dari dulu, sejak awal sholat diwajibkan ya, namun Allah belum mengabulkan seketika berdasarkan maslahat untuk kepentingan umat Islam. Di kadang-kadang ketika kita memohon, doa itu tidak langsung diberikan karena belum tentu saat kita ingin mendapatkannya jadi kebutuhan kita saat itu. Ada yang diberikan oleh Allah ketika kita siap untuk menjalaninya. Nah, Masya Allah, ketika turun ayat itu, maka berputarlah Nabi SAW 180 derajat. Jadi, yang asalnya menghadap ke Masjid Al-Aqsa begini, bisa, maka beliau berputar 180 derajat, menghadap ke arah sebaliknya, Al-Masjidil Haram. Jamaah di belakang mengikuti, menghadap ke arah Al-Masjidil Haram. Baik, ketika sudah menghadap, mulanya ke sini, ilustrasi, kemudian menghadap ke arah sini, jadi seakan ada dua kiblat gitu kan. Kiblat pertama dialihkan pada kiblat kedua sampai dengan hari ini. Maka masjid itu sampai saat ini dikenal dengan Masjid Kiblatain, masjid yang punya dua kiblat. Hanya persoalannya, kan tidak semua sahabat ikut dalam rombongan Nabi ini. Begitu Nabi kembali ya, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, sekitaran masjid beliau, disampaikanlah informasi kepada mereka bahwa tadi turun ayat begini, Nabi berputar, kiblatnya menghadap ke arah Al-Masjidil Haram. Sementara orang-orang di sana tidak tahu informasi itu. Mereka telah menunaikan sholat menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Dan itu tidak sedikit. Dan ketika sampai, waktu sholat yang tadi sudah hilang, sudah lewat gitu kan. Bertanya bagaimana status sholat kami. Sementara kami sudah kerjakan, tidak tahu ini terjadi gitu kan. Maka turunlah jawaban Allah tadi, Quran surah kedua ayat 143 ya, di penghujung ayatnya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah nggak akan sia-siakan amalan sholat anda yang pernah dikerjakan karena iman, sekalipun anda tidak tahu realnya karena kurang adanya pengetahuan, tapi sholat itu diterima sama nilainya dengan yang telah menghadap ke arah Al-Masjidil Haram. Ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sholat maghrib kita pun hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kebaikan-kebaikan.